Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengupayakan pengendalian perekonomian untuk mencapai sebuah tujuan tertentu melalui bank sentral. Di mana di Indonesia sendiri, bank sentral itu bernama Bank Indonesia. Oke, ketika kita membahas tentang kebijakan moneter, itu pasti tidak jauh dari perekonomian. Ketika sebuah perekonomian negara itu mengalami gangguan atau masalah, maka disitulah kebijakan moneter dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral itu mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama ada mencapai stabilitas nilai rupiah. Kemudian yang kedua itu ada memelihara sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga ada menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka untuk mendukung perekonomian yang berkelanjutan. Kemudian permasalahan yang sering terjadi atau bahkan sudah menjadi fenomena yang umum dalam perekonomian, yaitu apa? Inflasi. Mari kita bahas apa itu inflasi. Inflasi itu sendiri merupakan sebuah proses atau sebuah kondisi di mana barang-barang dan jasa itu mengalami kenaikan harga terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau misal ada satu atau dua barang yang mengalami kenaikan harga, itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Inflasi itu didefinisikan itu meluas pada barang-barang lainnya, tidak hanya satu atau dua barang saja. Lantas, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi? Seperti hal yang kita ketahui pada umumnya, inflasi itu terjadi karena adanya permintaan yang meningkat, kemudian adanya peningkatan dari biaya produksi, kemudian ada juga karena jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak. Loh, kok uang yang beredar terlalu banyak itu dapat menyebabkan inflasi? Mengapa demikian? Oke, jadi seperti ini. Saya contohkan yang mudah dipahami saja ya. Misal saya samakan uang itu dengan oli, sedangkan negara itu saya samakan dengan roda. Nah, untuk menjalankan roda itu diperlukannya oli yang sesuai takaran, sehingga roda itu dapat berputar dengan baik. Lantas, apa yang terjadi jika saya terlalu banyak memberikan oli kepada roda itu? Maka roda itu kan akan berputar terlalu cepat. Nah, itu sama halnya dengan sebuah negara yang memiliki jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak, maka dapat menyebabkan masalah. Kemudian terdapat faktor lain yang sangat berpengaruh ketika terjadi inflasi. Oke, untuk contoh dari faktor tersebut yaitu akses jalan yang terganggu atau susah. Saya ambil contoh, misal di Pulau Jawa itu beras sangat berlimpah, sedangkan di Pulau Kalimantan itu sedang kekurangan beras. Nah, otomatis kan minta dari Pulau Jawa lah buat mengirimkan beras ke Kalimantan. Nah, dari Pulau Jawa ke Kalimantan itu kan sebenarnya dekat, tinggal nyebrang laut. Nah, misalkan laut tersebut ternyata arusnya sangat deras, jadi kan otomatis nggak bisa dilewati oleh kapal misal. Nah, akhirnya dari Pulau Jawa itu harus muter ke Sumatera misalnya, ke Sumatera baru ke Kalimantan. Nah, hal tersebut kan berarti muter. Kalau jalannya muter itu kan otomatis biaya pengiriman itu lebih banyak. Nah, hal tersebut kan sangat berpengaruh ketika terjadi inflasi, di mana sedang butuh barang, sedang butuh berasnya ya, malah ada biaya tambahan untuk proses pengirimannya. Oke, kemudian faktor yang lain itu misalnya penyempitan lahan pertanian. Saya ambil contoh, misal di desa saya itu ada 5 petak sawah, 5. Kemudian per petaknya itu menghasilkan 1 kantong beras. Ini misalnya saja ya, menghasilkan 1 kantong beras, berarti otomatis kan menghasilkan 5 kantong beras. Nah, ternyata setelah 5 tahun kemudian, 5 atau 10 tahun kemudian, itu lahannya sudah berkurang, tinggal 3 petak sawah, 2-nya lagi itu sudah dibangun perumahan misal. Otomatis kan cuman ada 3 kantong beras. Nah, hal tersebut kan berarti mengurangi stok persediaan. Nah, ketika terjadi inflasi, sedangkan untuk stok persediaan itu berkurang karena adanya penyempitan lahan pertanian, itu kan sangat berpengaruh.
Indonesia sendiri pernah mengalami hyperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi mencapai 600%. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu Indonesia mengalami pertumbuhan perekonomian yang menurun menjadi 2,24%. Hal tersebut mengakibatkan APBN itu mengalami defisit sebesar 1.565,6 miliar. Setelah itu dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu dengan menurunkan nilai rupiah terhadap dolar AS. Kemudian juga membukukan 90% giro dan deposito sebesar Rp25.000. Ada juga redenominasi, yaitu menurunkan nilai mata uang. Misal dari Rp1.000 itu menjadi Rp1, dan juga mengeluarkan uang yang baru. Setelah itu ada sanering atau menurunkan nilai uang kertas. Misal dari Rp500 itu menjadi Rp50, dan Rp1.000 menjadi Rp10. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait kebijakan moneter. Kalian bisa diskusi di komentar apabila ada kekeliruan atau apapun itu. And see you next time.